Nah, tadi materinya kan sesuai yang dikasih panitia terkait tata cara pelaksanaan penerbitan STDB. Kan STDB itu kan saat ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh para pekebun, bukan hanya pemerintah. Pemerintah hanya melakukan regulasi supaya para petani itu bisa kita ketahui bahwa arealnya mereka itu sebenarnya sudah sesuai peruntukan atau tidak. Kalau belum, tetap nanti kita sampaikan ke pihak terkait pemerintah bagaimana lahan-lahan para pekebun itu yang masih dalam kawasan. Kalau yang sudah clean and clear, itulah yang kita terbitkan STDB untuk menyongsong pasar Uni Eropa itu yang seharusnya diberlakukan tahun 2025 tapi ditunda sampai 2026. Nah, itulah makanya uh, Bapak Direktur PPHP mengharapkan seluruh stakeholder supaya bisa bekerja sama untuk melakukan kerja bakti untuk mencapai target STDB yang tahun ini direncanakan harus bisa mencapai 2,5 juta. Namun pada saat ini baru tercapai 1,3. Artinya tidak segampang apa yang kita pikirkan realita di lapangan. Oleh karena itu, kita selalu mensupport teman-teman di daerah, baik perusahaan, baik dinas, supaya saling untuk bekerja sama dalam percepatan bagaimana caranya untuk mempercepat penerbitan STDB itu. Karena STDB itu nanti berkembang fungsinya, bukan hanya untuk ketertelusuran bahan baku lahannya, tapi akan berkembang sesuai fungsi KTP. Karena STDB itu kan kita anggap itu, kita analogikan sebagai KTP lahan. Jadi untuk 2025 juga Pak Direktur juga menyarankan harus nanti setiap kelompok tani penerima bantuan dari pemerintah harus sudah mempunyai STDB. Nah, itu dia. Karena banyak pemikiran-pemikiran yang salah komunikasi sebenarnya. Banyak juga teman-teman sebagai pendamping atau para mitra pembangunan yang bekerja sama sebenarnya tidak memungut biaya juga. Mungkin kalau dibilang bayaran, saya tidak percaya itu ada pemungutan bayaran karena jelas bahwa STDB itu adalah dari segi pemerintah digratiskan untuk semuanya. Mungkin para teman-teman di daerah karena tidak tersedia biaya sehingga mereka mengeluarkan biaya sendiri, mungkin itu diceritakan, bukan diminta, mungkin diceritakan. Jadi mungkin ada pola pikir masyarakat itu untuk sebagai cara untuk meminta, mungkin itu. Saya tidak bisa memastikan apa diminta atau tidaknya, tapi mungkin itu yang dipikirkan para pekebun. Mungkin karena di APBD mungkin tidak tersedia, anggarannya tidak tersedia, tapi mereka harus melakukan kegiatan itu dengan memakai uang sendiri. Mungkin diceritakan kami begini-begini dengan memakai uang. Mungkin itu yang dianalogikan para petani, seolah-olah mungkin itu dianalogikan jadi meminta. Untuk tahun mendatang, sesuai keputusan pimpinan dan arahan pimpinan juga bahwa untuk STDB kelapa sawit tidak lagi dibiayai dari APBN karena kelapa sawit sudah mempunyai dana sendiri dan sudah besar. Oleh karena itu diharapkan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebun plasma supaya membantu plasmanya mendaftarkan atau melakukan pendataan untuk mempercepat proses penerbitan STDB. Karena otomatis nanti plasma-plasma mereka TBS-nya kan dijual ke intinya. Nanti kan akan diketahuan nanti bahwa kalau itu diberlakukan nanti undang-undang pasar Eropa itu akan ketahuan nanti bahwa sumber bahan bakunya itu dari mana. Walaupun bukan petani yang menjual langsung, tapi melalui intinya menjual kemana kan gitu. Jadi kita harapkan para perusahaan yang mempunyai kebun plasma supaya tetap mendorong plasmanya untuk melakukan pendataan atau mereka mandiri melakukan dengan mengusulkan admin, nama-nama admin sesuai tahapan-tahapannya kepada kita. Nanti akan diberikan adminnya untuk mereka bisa lakukan sendiri secara mandiri untuk melakukan penataan sampai penerbitan. Tentunya harus bekerja sama juga dengan para dinas kabupaten karena sejognyanya sebenarnya Bupati Wali Kota lah yang seharusnya melakukan kegiatan itu karena itu bagian foksi dari mereka. Tapi karena APBD sampai saat ini belum tersedia, ya APBN kan harus turun walaupun dengan yang
jumlah terbatas masih, tapi tetap akan dilakukan semampunya melalui APBN. Mungkin demikian.